tiba-tiba kita teringat dan terfikirkan dengan banyaknya kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat selama umur yang telah kita lalui. Pernahkah kita sampai merasa putus asa? Sampai merasa pupus sudah harapan kita untuk dapat selamat di hari saat semua amal kita akan kita pertanggungjawabkan? Seakan-akan kita lupa bahwa rahmat Tuhan kita telah mengalahkan murkanya, bahkan pada saat kita sedang melakukan maksiat kepadanya. Terdapat 3 kisah ampunan Allah kepada orang yang telah banyak berbuat kesalahan, bukan untuk membenarkan setiap kita untuk bermudah-mudahan dalam berbuat kesalahan, namun hanya sebagai pengingat untuk tidak berputus asa dari rahmat Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Kisah pertama dari Abdullah bin Amr. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Lalu dibentangkan lembaran catatan amalnya yang berjumlah 99 lembar. Semuanya catatan keburukan. Setiap lembaran jika dibentangkan sejauh mata memandang, kemudian Allah menanyakan padanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Ia menjawab, tidak sama sekali, wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya sanggahan atau ada kebaikan di sisimu? Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, tidak. Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat, dan sungguh tidak akan ada kezaliman atasmu hari ini. Lantas dikeluarkanlah satu kartu yang berisi tulisan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia bertanya, apa bandingannya satu kartu ini jika dibandingkan dengan 99 lembaran-lembaran catatanku yang penuh dosa tadi? Allah berkata kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Lantas diletakkanlah 99 lembaran berisi catatan dosa di salah satu daun timbangan, dan satu kartu berisi la ilaha illallah di daun timbangan lainnya. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya satu kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah tadi. Kisah kedua. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh
99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada seorang rahib. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, "Jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya akan diterima?" Sang rahib pun menjawab, "Orang seperti itu tidak akan diterima taubatnya." Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya kepada seorang alim tersebut, "Jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih bisa diterima?" Orang alim itu pun menjawab, "Ya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek." Laki-laki itu pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, "Orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah." Namun malaikat azab berkata, "Orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun." Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan antara mereka. Malaikat ini berkata, "Ukurlah jarak kedua tempat tersebut. Jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini." Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dari tempat orang tersebut meninggal. Dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Kisah ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala."